Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di MSupedia. Kali ini kita akan bahas fenomena yang sedang tren ya, kecerdasan buatan. Nah, tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa tetap support channel ini ya, dengan menekan tombol subscribe, like, comment, and share. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Oke guys, akhir-akhir ini kita banyak banget kebantu ya sama kecerdasan buatan ya, dalam artian artificial intelligence ya, entah itu untuk membuat sebuah karya, entah itu untuk membantu kita dalam pekerjaan sehari-hari. Banyak banget AI yang membantu kita untuk menyelesaikan tugas dengan cepat ya. Oke, langsung aja kita bahas ya. Artificial intelligence atau AI sebetulnya bukanlah fenomena yang baru guys, karena banyak penulis dan peneliti yang sudah menulis tentangnya dan memprediksikan apa yang terjadi pada manusia di abad AI ini. Biasanya para penulis tersebut menggambarkan semacam perasaan ketakutan jika kita bisa mengembangkan AI sebagai super intelligence yang kecerdasannya melampaui kecerdasan manusia menurut Bostrom tuh. Pada kenyataannya secara historis, term AI sendiri pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan komputer bernama John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester, dan Claude Shannon pada 1955 guys. Pada saat itu AI dideskripsikan sebagai kemampuan sebuah mesin untuk berbahasa, membentuk abstraksi dan konsep, serta memecahkan banyak persoalan manusia. Setelahnya, McCarthy memberikan definisi juga tuh yang sederhana bagi AI, yaitu ilmu dan rekayasa untuk membuat kecerdasan buatan guys. Dengan demikian AI sering disalahpahami sebagai kecerdasan buatan, padahal AI adalah sistem pengetahuan saintifik dan praktek sebetulnya ya, untuk membuat mesin yang bisa melakukan apa yang diinginkan oleh manusia. Kayak gitu guys ya. Nah, di dalam perspektif sosiologis, AI juga itu bisa dibagi menjadi 3 konsep utama tuh, yaitu scientific AI, technical AI, dan cultural AI. Pertama, scientific AI bisa kita pahami sebagai perspektif AI yang difokuskan pada inti dari pengetahuan mengenai AI sebagai ilmu guys, dan metode penelitian lapangan sebetulnya. Kedua, technical AI yang merupakan perspektif analitis yang menggunakan AI sebagai metateknologi tuh, dan menganalisis konsekuensi sosial dari berbagai aplikasi dan subteknologi. Adapun AI yang ketiga ya, AI yang ketiga tadi itu adalah cultural AI, yaitu perspektif AI yang lebih banyak berbicara tentang dampak sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pengembangan AI yang lebih luas, terutama dalam konteks revolusi digital menurut Liu. Nah, revolusi digital sendiri biasanya itu erat guys kaitannya dengan berakhirnya revolusi industri 4.0 tuh, dan dimulainya revolusi 5.0. Di dalam perspektif tersebut, masyarakat biasanya akan menjalani kehidupan sehari-hari tanpa bisa terlepas dari teknologi yang berperan penting dalam perubahan masyarakat sehingga menjadi lebih informatif guys ya. Era digital ini sebenarnya sudah mengemuka dengan munculnya artis virtual, teknologi ChatGPT, pembawa acara virtual, terus dan lain-lain lah ya pokoknya. Dengan demikian masyarakat juga dituntut untuk belajar lebih cepat juga tuh mengenai AI dan perkembangan kemajuan teknologi yang semakin pesat ini guys ya. Apalagi AI itu dimanfaatkan di seluruh bidang seperti bidang kesehatan, media massa, terus pendidikan, dan lain-lain ya tentunya ya. Dilihat dari perkara tersebut, maka AI memang sangat menguntungkan bagi manusia ya, karena banyak pekerjaan manusia yang pada akhirnya dibantu oleh AI. Namun sayangnya perkembangan AI juga tidak diiringi oleh perkembangan kesejahteraan masyarakat. Dalam laporan terbaru World Economic Forum atau WEF,
yang bertajuk Future of Jobs 2023 disebutkan bahwa 83 juta pekerjaan di dunia akan hilang tuh dalam 5 tahun ke depan. Laporan tersebut berasal dari survei terhadap 803 perusahaan yang mempekerjakan 11,3 juta pekerja pada 27 sektor industri di 45 negara guys. Luar biasa nih. Tentunya hilangnya pekerjaan tersebut berkaitan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Ya, pembuat ChatGPT itu sendiri yakni OpenAI meluncurkan laporan mengenai jenis pekerjaan yang terancam oleh kecerdasan buatan sebetulnya tuh. Penelitian tersebut dikerjakan oleh peneliti OpenAI yakni Open Research and University of Pennsylvania. Di dalam laporan tersebut tercatat sekitar 80%-an ya. 80% tenaga kerja di Amerika Serikat memiliki setidaknya 10% pekerjaan yang bisa diselesaikan oleh GPT itu atau Transformer Pre-trained Generative ya. Selain itu hasil penelitian tersebut juga menunjukkan sekitar 19% guys pekerja mencatatkan setidaknya 50% pekerjaan mereka terkena dampak AI guys. OpenAI juga mencatat terdapat beberapa pekerjaan yang akan diambil alih 100% oleh AI. Waduh. Di antaranya ialah matematikawan, terus seperti penyiapan pajak, analisis kuantitatif keuangan, terus ada juga penulis, akuntan, auditor, analisis berita, wartawan, pokoknya banyak sekali ya. Sekretaris hukum, asisten administrasi, manajer data klinis, analisis kebijakan perubahan iklim, dan pengarang nih. Menurut Elon Du, Manning Miskin and Rock 2023. Kayak gitu guys, tidak hanya terbatas pada pekerjaan saja sebetulnya. Di dalam studi yang dilakukan oleh Birman 1989 nih disebutkan bahwa AI juga guys tidak hanya bisa melakukan kolonisasi terhadap manusia, namun juga sampai kepada taraf dehumanisasi guys ya. Birman juga berpendapat keberadaan AI juga dapat mengancam pekerja dan mendorong mereka untuk terpaksa mengakui kekuatan elit yang berkuasa atas ilmu pengetahuan, ekonomi, dan politik. Yang juga mengendalikan komputer, intinya kayak gitu. Penelitian yang dilakukan Tarkle misalkan ya di 1984 juga mengungkapkan bagaimana cara komputer dapat mempengaruhi manusia secara sosial dan kognitif. Bahkan jauh sebelum media sosial merajai alam pikir manusia guys. Lalu bagaimana pandangan Islam terhadap perkembangan AI? Kita harus mendudukan perkara ilmu pengetahuan terlebih dahulu sebagai esensi yang primer dari perkembangan AI guys ya. Setelahnya kita bisa melihat bagaimana kedudukan Islam atas ilmu pengetahuan dan teknologi. Allah Subhanahu wa taala berfirman tuh di dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 guys, yang bunyinya seperti ini. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Melalui ayat ini kita ditunjukkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebetulnya guys, sedangkan justru hambanya sangat membutuhkannya. Hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang mampu menciptakan alam semesta dan segala isinya, sekaligus mengatur segala urusan makhluk yang ada di dalamnya. Namun seluruh hal tersebut tidak akan bisa dipahami guys, kecuali bagi orang-orang yang berakal sempurna dan logika yang sehat lah ya, yang bisa memahaminya gitu. Dari hal tersebut kita juga bisa melihat bahwa pandangan dunia Islam atau Al-Quran dan Sunnah pada akhirnya memberikan landasan metafisik tuh untuk semua aktivitas seorang muslim yang beriman, termasuk diantaranya aktivitas ilmiah. Hal ini juga didasari oleh sabda Rasulullah yang berbunyi kayak gini guys. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224 guys. Selain itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman pada surat Toha ayat 114. Dan katakanlah ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Berkaitan dengan ayat tersebut, Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan, firman Allah Ta'ala, wahai Robku, tambahkanlah ilmu kepadaku, mengandung dalil yang tegas tentang keutamaan ilmu. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah memerintahkan nabinya SAW untuk meminta tambahan sesuatu kecuali tambahan ilmu guys ya.
Dengan demikian mempelajari dan mendalami ilmu pengetahuan mendapatkan kedudukan yang penting di dalam Islam guys ya. Dalam hal menuntutnya pun diwajibkan atas setiap muslim tuh. Hal ini pula yang kemudian menyemangati para ilmuwan dan filsuf Islam dalam mengambil naskah-naskah para filsuf Yunani kuno juga tuh. Untuk mengembangkannya dalam semangat pencerahan. Sehingga di masa tersebut kita mengenal suatu masa yang disebut dengan The Golden Age of Islam. Seluruh kajian dan penelitian yang ada pada saat itu didasari oleh prinsip tauhid, sehingga tidak jarang kita menemukan kitab yang diawali dengan ucapan rasa syukur kepada Allah SWT karena telah dilimpahkan ilmu pengetahuan guys. Nah, dalam hal ini pula kita sebetulnya bisa memahami bahwa perkembangan AI juga erat kaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat dan memang merupakan perintah Allah SWT. Namun sayang perkembangan ilmu pengetahuan ke arah yang salah juga bisa merusak sifatnya. Allah SWT berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 41 guys. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran surat Ar-Rum ayat 41 ya guys. Kerusakan yang dimaksud disebabkan oleh perbuatan manusia tuh. Hal ini telah nyata dirasakan misalnya sepanjang sejarah peperangan tuh. Ketika Perang Dunia II hingga Perang Dingin memakai teknologi militer yang mutakhir, maka dampaknya ialah kerusakan lingkungan alam yang cukup parah. Kita juga tidak bisa membayangkan jika sekiranya AI menjadi penyebab kerusakan lingkungan guys ya. Bahkan kekhawatiran akan hal tersebut telah nyata pula dirasakan ketika manusia mengalami dehumanisasi akibat AI. Walaupun begitu, kita sebagai umat Islam harusnya merasa tertantang ya, terchallenge tuh dengan munculnya ide-ide ilmiah baru yang muncul dari penelitian AI. Tantangan tersebut juga bisa bernilai negatif ataupun positif sebetulnya, tergantung perspektif. Kemajuan pesat di bidang AI misalnya secara positif pada akhirnya membantu dakwah umat muslim secara digital dan membuat informasi semakin terbuka luas sehingga umat muslim semakin mudah untuk memperoleh informasi. Namun kemajuan AI secara negatif contohnya adalah dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang begitu masif, menjadi idolatry atau pusat pemujaan berhala yang baru tuh, dan menghilangkan banyak jenis pekerjaan manusia mungkin ya. Samiri juga pernah membuat teknologi yang pada akhirnya disembah oleh Bani Israel sebetulnya tuh pada masanya dulu. Hal tersebut terdokumentasikan dalam firman Allah ya di Quran surat Toha ayat 85 sampai 89. Allah berfirman, "Maka sesungguhnya kami telah menguji kaummu sesudah kamu tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri." Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Berkata Musa, "Hai kaumku, bukanlah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Maka apakah terasa lama masa yang berlalu itu bagimu, atau kamu menghendaki agar kemurkaan dari Tuhanmu menimpamu? Dan kamu melanggar perjanjianmu dengan aku." Mereka pun berkata, "Kami sekali-kali tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri, tetapi kami disuruh membawa beban-beban dari perhiasan kaum itu. Maka kami telah melemparkannya, dan demikian pula Samiri melemparkannya. Kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka dari lubang itu anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Maka mereka berkata, 'Inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa,' tetapi Musa telah lupa. Maka apakah mereka tidak memperhatikan bahwa patung anak lembu itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka, dan tidak dapat memberi kemudorotan kepada mereka, dan tidak pula kemanfaatan?" Quran surat Toha ayat 85 sampai 89. Nah, kisah yang dinukil dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut menggambarkan bagaimana sebuah teknologi pada akhirnya menjadi idolatry yang mendominasi alam pikir manusia tuh. Ternyata hal tersebut terjadi lagi di era modern ya. Dalam aktivitas sehari-hari misalnya tuh, kita bisa melihat betapa banyak orang-orang yang lebih memilih asyik untuk scroll TikTok dan Reels mungkin ya misalnya pada saat bangun tidur tuh, ketimbang mengambil wudhu dan sholat subuh terlebih dahulu. Oleh karena itu kita harus secara bijak
melihat dan mempertimbangkan penggunaan teknologi ini, yakni pada dasarnya untuk memudahkan pekerjaan manusia, bukan untuk mendominasi alam pikir manusia sehingga mengalami dehumanisasi. Wallahu a'lam. Ya mungkin untuk video kali ini segitu dulu ya, mudah-mudahan teman-teman dapat manfaat daripada video ini. Dan kalau misalkan teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman dan keluarga kalian ya. Jangan lupa untuk tetap support kami dengan klik tombol subscribe, like, and comment ya. Dan jangan lupa untuk pantengin terus channel Muslim Speak Up. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, oke? Thank you.